Pada setiap fase kehidupan akan muncul masalah-masalah terbaru karena tugas kita mencari solusi secepatnya dan melakukan perubahan dan berhenti hanya untuk mengeluhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Dalam setiap fase kehidupan ini pasti akan muncul masalah-masalah baru, bukan untuk memberatkan tapi menunjukkan kualitas kita tambah pendewasaan. Aduh, pagi-pagi di Kamis Manis ini ngomongin masalah kamu ya Bun Ayah, bikin hatiku menjadi teriris-iris. Bercanda ya Mam ya. Tapi untuk hari ini Bun Ay spesial nih, karena yang nge-DM itu cerita, Bun Ay, suami aku ini pelit, tolong rahasiakan namanya ya. Dan tenang aja teman-teman, Bun Ay itu udah janji siapapun yang curhat ini akan dirahasiakan namanya. Kalau ternyata ada yang komen, makasih ya Bun Ay udah dibikinin, nah berarti kan dia yang publik sendiri ya. Kalau Bun Ay tugasnya menyembunyikan, karena khawatir siapa tahu yang nonton itu bareng-bareng ya, satu rumah nonton bareng. Loh kok kisahnya mirip aku? Jangan-jangan ini kisah nyata ya, bukan fiktif belaka. Bercanda ya. Oke deh, untuk hari ini kita akan kasih sedikit tips gimana sih caranya menghadapi suami yang pelit. Mungkin bukan pelit ya kan, mungkin lagi berhemat melampaui batas nih. Oke deh, sebelumnya untuk ibu ini, ibu dari seorang anak memiliki pendapatan Rp600.000 per bulan. Nah dari gaji suami itu Rp300.000 per bulan. Jadi totalnya Rp900.000. Ada hutang masih dalam kategori sehat karena hutangnya 30% dari penghasilan. Kan hutang itu 30-50%. Nah tapi balik lagi, tergantung juga kebutuhan. Kalau ternyata pendapatannya itu 1 juta, kebutuhannya itu mohon maaf udah dipepet-pepet banget ya, 700.000, ya nggak bisa juga kamu menghutang sisanya. Khawatir kalau kamu nanti ada apa-apa, ini yang berbahaya sih kalau menurut Bun Ai pribadi. Nah di sini untuk hutangnya yang pertama ada koperasi Rp142.000, aku laku Rp68.000, koperasi lagi Rp103.500. Nah sebelum masuk nih ke tips menghadapi suami yang pelit, Bun Ai mau ngasih tahu dulu ya, kalau kamu berhutang pastiin kamu tahu setiap komposisi permainan hutangnya. Contoh misalnya pinjaman online, kalau memang terdesak atau apa, Bun Ai sih nggak bilang hukum ya, Bun Ai nggak ngomong hukum sama sekali di sini. Jadi kalau misalnya ngomongin pinjaman online, kamu harus tahu kamu memang nggak punya agunan di sana, tapi ingat ya, harga diri, mental kamu, data kamu menjadi jaminannya. Dan mantapnya lagi, yang akan menjadi debt kolektornya bukan bagian dari pinjaman online, tapi teman-teman kamu sendiri. Aduh, kebayangkan seremnya. Nah, untuk sekian banyak aplikasi pinjaman online itu juga nggak semuanya legal, meskipun terawasi OJK. Meskipun tertulis, kamu cek lagi deh di OJK, benar nggak ada nih si pinjaman online ini. Sama lah kayak skincare, BPOM, kamu juga harus cek lagi kan, benar nggak sih nomor POM-nya? Atau mungkin itu dulu tapi belum terupdate dengan baik. Oke deh, jadi untuk hari ini, kalau untuk yang aku laku nih, Bunda taunya dia legal. Koperasi pertama, kedua, ketiga, ini seluruh hutangnya fix, jadi nggak floating. Jadi nggak perlu ada yang dilunasi duluan karena akan membahayakan untuk keuangannya seterusnya. Karena kan keuangannya udah mepet nih, dengan hutang segini aja sisanya hanya Rp500.000. Nanti di akhir video Bunda juga bakal ngasih saran gimana ngatur Rp500.000 ini supaya nggak ngambil hutang kembali. Pilihannya sih sebenarnya satu, digabungkan hutang minjem sama koperasi, tapi menurut Bun Ai itu nggak terlalu berefek banyak ya, jadi nggak perlu lah. Jadi ya udah natural aja di sini. Oke, di sini langsung dulu ya masuk ke bagaimana sih menanggapi atau menyikapi suami pelit. Diskusi udah Bun Ai kadang-kadang nggak didengar. Iya, Rasulullah menyuruh kita melakukan perubahan melalui yang pertama ucapan, pertama tangan, kedua ucapan, ketiga doa. Jadi di sini kita juga harus melakukan mix tiga-tiganya tersebut. Doa udah pasti doa mah ya, namanya istri mah pasti doain suami kan. Nggak karena di film-film doang kok, aslinya juga kita selalu ngedoain suami
suami kita. Karena balik lagi, hati itu milik Allah ya, kita doain juga suami kita untuk lembut sama kita. Tapi kita juga harus ada action di dunia nyata selain di doa ya. Meskipun kekuatan terbesar seorang muslim adalah doa. Kultum lagi kamu ya Bun Ai ya. Hari Kamis kultum kamu Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Kalau menurut Bun Ai nih, gimana cara nanggepin suami yang pelit? Yang pertama, seluruh hutang yang tadi ya, ini yang tadi dulu ya, seluruh hutang yang fix, bukan floating, nggak usah dilunasin lebih awal. Ya kecuali koperasi, jika ada keringanan di awal boleh lah ya. Suami pelit minta sama anaknya ya, anaknya yang suruh minta jajan sama ayahnya. Jadi kalau misalnya anaknya butuh apa-apa, suruh ngomong sama ayahnya. Karena menurut Bun Ai, jatah 300.000 untuk 1 bulan ini sih kalau memang nggak ada nggak apa-apa, tapi kan posisinya suaminya ada tapi nggak mau ngeluarin uang. Jadi kalau suami kamu pelit, pakai nih jemaah kamu, anak kamu untuk minta sama bapaknya, minta nek sama ayah, kamu mau jajan A atau B atau C, kayak gitu ya. Nah yang kedua, memang diskusikan kebutuhan bersama, kasih tahu kebutuhan sekarang naik nih pak, terus minyak sekarang aku sebulan butuhnya 2 liter 3 liter, itu didiskusiin. Nah ini yang poin paling penting ya, kalau suami kamu pulang itu masak seadanya aja. Kadang-kadang banyak banget kasus yang DM sama Bun Ai, udah ngasihnya mepet, suaminya makannya itu maunya sesuai selera, ujung-ujungnya si istri ini karena nggak bisa ngomong, takut durhaka. Mohon maaf ya teman-teman, bukan bermaksud menyuruh teman-teman untuk melawan si suami, enggak. Posisinya khawatir, Buan tuh paling khawatir kalian mendem sendiri efeknya ke anak-anak. Ingat loh ya, anak-anak ini amanah Allah, dan anak-anak ini kadang-kadang menjadi pelampiasan kesel orang tuanya. Mungkin ibunya kesel ngelampiasinnya ke anak karena nggak berani sama suaminya. Jangan. Jadi kalau suami kamu pulang ya 300.000 masakin aja nasi sama tempe. Jahat banget kamu Bun Ai. Soalnya ini suaminya pelit. Kalau nggak punya mah nggak apa-apa Bunda. Tapi kan Bunda juga di sini butuh. Dan di sini kalau misalnya nih cari-cari kesempatan, kasih kadang-kadang suami shock terapi. Contoh jalan-jalan ke Alfa, jalan-jalan ke Indomaret. Biasanya kalau suami pelit nih ada aja akalnya. Pas di kasir dianya kemana gitu. Gantian sebelum dianya seperti itu bundanya deh. Biar dia juga tahu sekali ke Alfa sekali ke Indomaret ternyata habisnya 100.000 ya, istri aku mana cukup. Terus kita kasih lihat, coba deh dari semua yang dibelanjain ada gak sih kebutuhan atau keinginan yang masih bisa di-cut. Nanti dia akan nilai. Mudah-mudahan dengan seperti itu suaminya bisa berubah ya. Bukannya Bun Ai ngajarin ngakalin nih, sama sekali enggak. Tapi bener-bener ayo kita lakukan dengan perbuatan, dengan lakukan dengan ucapan. Yang enggak boleh itu adalah kita galak, ngomel-ngomel tapi enggak tegas. Dalam hidup ini kita harus tegas tapi tetap bijaksana, tetap terlihat elegan. Kalau marah pun tetap terlihat pinter. Aduh, gaya banget kamu Bun Ai. Kalau lagi marah mah boro-boro ingat elegan Bun Ai. Pengennya ngomel aja ya enggak? Ya sama sih sebenarnya ya. Cuman berusaha. Dan sekali lagi ya, setiap masalah yang kamu lakukan cara yang sama tapi nggak ada perubahan, ubah caranya. Itu yang paling penting. Nah di sini kan bundanya cerita, Bun aku pengen beli handphone karena kebutuhan daring anak-anak. Langsung aja ajak suaminya ke toko handphone. Pak, ini handphone harga 1 juta, aku setiap bulan cuma dikasih 300 sama kamu. Boleh ya bantu aku mencicil? Seperti itu. Jadi kalau menurut Bun Ai dengan 300.000 per bulan suaminya terus kita nanggung seluruh kebutuhan rumah dengan yang dengan uang yang kita kerja juga, ini sih agak-agak kurang adil, mohon maaf ya, kurang adil. Berusahalah untuk jujur sama keadaan, jangan berusaha untuk ya udahlah mau gimana lagi, padahal kitanya belum maksimal. Nah balik lagi ya, mungkin saran Bun Ai akan menghadirkan pro dan kontra. Oh Bun Ai jahat banget, Bun Ai kejam banget ngajarinnya gitu. Mohon maaf ya, tapi menurut Bun Ai pribadi yang terpenting itu kita adalah tegas sama kondisi kita. Karena kita ini akan mendidik anak-anak. Jadi kalau kita udah biasa sedih terus nanti kasihan, anak-anaknya takutnya terbawa. Oke nih sebelum lanjut, Bun Ai mau ngasih 1 buah produk yang luar biasa banget. Bagi teman-teman yang mau juga samaan boleh langsung nanti link
linknya Bun Ai taruh di description box. Untuk hari ini dengan bangganya Bun Ai mempersembahkan satu buah tas produk lokal Indonesia yang membanggakan. Aduh, ternyata ya negeri tercinta kita ini banyak banget kok produk-produk bagus. Hari ini Bun Ai dikirimin tas dari Monzaya. Waduh, cakep banget sih. Keceh parah sih tasnya. Dan ini tuh waterproof ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kehujanan jangan takut. Meskipun kata Cinta Laura jalanannya becek, ini jangan takut. Tas ini akan aman. Duit teman-teman akan aman di dalam, gak usah ditempel-tempel di belakang kulkas. Karena kehujanan ya. Dan kerennya lagi gak cuman dikasih untuk pembungkus tas yang hitam tadi tuh. Jadi kalau misalnya kita udah nggak mau pakai dulu, mau disimpan dulu, boleh langsung ditaruh ke tas yang hitam. Tapi di sini juga dilengkapi sama plastik. Jadi kalau misalnya kita mau kasih gift untuk orang-orang kesayangan, itu bisa banget. Dan kerennya lagi, di dalamnya juga ada resletingnya, ada emboss Monzaya-nya juga. Jadi benar-benar kayak kelihatan tas mahal dengan harga yang benar-benar terjangkau. Rp150.000 ya. Kalau dipakai setahun berarti kita ngeluarin dalam 1 tahun tuh cuma sekitar ya Rp15.000, nggak sampai loh teman-teman. Murah banget kan ya. Tapi ini Bun Ai yakin kok tasnya bakal bisa kita pakai bertahun-tahun, soalnya sih bagus banget. Nah yuk teman-teman yang mau samaan tasnya langsung ya cek di description box Bun Ai. Di bagian belakang juga ada resletingnya. Pokoknya makasih Monzaya, sukses dan terus berjaya ya. Oke, di sini Bun Ai juga mau sapa dulu teman-teman. Kursi goyang jalan sendiri. Halo Padang dan Cimahi. Mohon maaf banget ya, baru disapa sama Bun Ai ya. Ada minuman yang menggeleger. Apaan tuh menggeleger Bun Ai? Bandrek gitu ya? Atau enggak apa tuh? Tahu bandrek nggak teman-teman? Enak banget loh bandrek tuh. Ada minuman yang menggeleger. Halo Kuningan dan Kota Jember. Aduh, masya Allah. Mohon maaf baru kesapa sama Bun Ai ya. Biasalah Bun Ai itu suka ya lupa-lupa gitu, faktor umur mungkin ya. Oke, di sini langsung kita masuk ke segmen terakhir, yaitu saran anggaran dari Bun Ai. Seluruh teman-teman yang memiliki gaji pas-pasan, ini pasti Bun Ai saranin untuk ngebagi per minggu. Karena untuk per bulan itu aduh mainstream banget ya. Takutnya kurang di tengah jalan. Kalau untuk per minggu teman-teman bisa lebih damai lagi. Oh ya udah aku cukup 1 minggu dulu. Oke, untuk sisa gajinya di sini 586.500. Jadi sisanya ini kita bagi 4 minggu, 1 minggunya Rp125.000. Dikit banget Bun Ai, sulit banget ngatur uang segini. Ya, sulit bukan berarti nggak bisa ya. Nggak bosan-bosan Bun Ai ingatin, kita adalah manusia itu adaptif. Jadi biasanya akan menyesuaikan, diri ini akan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Mungkin dulu nggak bisa masak karena udah nikah pasti bisa masak. Dulu mungkin cukup 500.000, sekarang cuma ada 100.000, insya Allah tetap bisa cukup. Nah, untuk komposisi Rp125.000 ini Bun Ai bagi menjadi 40.000 sayur, 20.000 beras, 20.000 dapur, 20.000-nya listrik, pulsa berganti-gantian, 10.000-nya jajan, 15.000-nya tak terduga. Sulit banget Bun Ai ngatur uang segini untuk 1 minggu. Iya tahu sayang, tapi insya Allah ya, awalnya sulit, lama-lama Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Nanti kalau cicilannya udah lunas, tetap ya ditabungin untuk pendidikan, dana darurat, atau mungkin sinking. Karena kan kamu bekerja, pastilah ada sesuatu yang pengen kamu beli. Nah, di sini setelah 500.000 dibagi 4, Bun Ai juga ada sisa Rp86.500. Di sini untuk sedekah 20.000, dana darurat 50.000, hiburannya Rp16.000. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan bermanfaat, dan mohon maaf kalau banyak salah. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya ya. Bagi kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir, like, komen positif, subscribe, pokoknya lope-lope. Siapa yang belum disapa langsung terus ingetin Bun Ai di kolom komentar. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya.